saya kritis dalam waktu 3 hari dan ada kemungkinan besar meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Beberapa hari yang lalu saya membuat vlog terkait dengan pamitnya Deddy Corbuzier dari media sosial, baik YouTube ataupun kanal yang lain. Tidak dijelaskan mengapa Deddy Corbuzier tiba-tiba menyatakan pamit dari media sosial pasca podcastnya dengan Dinar Kendi yang ditangkap polisi karena aksinya berbikini di pinggiran jalan raya di sekitar Jakarta. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, Deddy Corbuzier kembali tampil di podcastnya dan menjelaskan terkait mengapa selama sekitar 2 minggu dia pamit dari podcastnya dan dari sejumlah media sosial yang lain. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari Deddy Corbuzier mengapa selama 2 mingguan itu dia tidak tampil di media sosial. Ini buat teman-teman semua, mungkin pada penasaran ya, pada bertanya-tanya kenapa saya selama 2 minggu itu hilang gitu. Ini saya mau cerita. Jadi sebenarnya pertama saya sangat kecewa dengan keadaan yang terjadi dengan diri saya sendiri, tapi sangat beruntung. Ini dua hal yang sebenarnya kontradiktif. Jadi langsung aja saya sakit. Saya kena COVID. Nah, let's start from the beginning. Saya ngurus keluarga yang pada saat itu keluarga itu hampir semua terkena COVID. Jadi saya ngurusin mereka semua, saya taking care, cari rumah sakit, cari obat dan sebagainya, dan kontak saya dengan mereka kontak terus-terusan. Saya pada saat itu sangat pede karena saya tahu bahwa pola hidup saya sehat. Saya juga ya prokes pada saat itu, tapi ternyata seperti saya sakit, saya kritis dalam waktu 3 hari dan ada kemungkinan besar meninggal. Nah, jadi itu ya, sudah jelas apa sebabnya Deddy Corbuzier beberapa hari yang lalu pamit dari podcastnya. Itu ternyata dia dan keluarganya terpapar COVID-19 positif yang parah. Bahkan dijelaskan di podcastnya itu sampai pada taraf istilahnya apa itu hampir meninggal gitu ya. Dan pada podcast terbaru ini tampil Deddy Corbuzier mengundang Dr. Gunawan. Ya, ini dokter yang ia nilai telah menyelamatkan nyawanya dari ganasnya virus COVID-19 ini. Dan ada sesuatu yang cukup mengharukan dan sangat membanggakan. Deddy Corbuzier memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dr. Gunawan karena dianggap telah membantu menyelamatkan nyawanya dan juga menyelamatkan banyak orang. Yang pertama adalah uang sekoper koper putih besar, nggak tahu isinya berapa. Yang jelas kalau seandainya isinya seratusan ribu semua, mungkin jumlahnya saya kira lebih dari ratusan juta ya. Luar biasa Om Deddy ya. Dan tidak hanya itu, Deddy Corbuzier juga memberikan hadiah sebuah mobil Toyota Fortuner kepada Dr. Gunawan ini. Oke, selamat datang kembali Om Deddy Corbuzier di dunia YouTube. Podcast-podcastnya kita harapkan adalah podcast-podcast yang tentu saja ikut membangun kedamaian berbangsa dan bernegara, ikut membangun Bhinneka Tunggal Ika, ikut membangun bagaimana kita mencintai kerukunan, mencintai perdamaian di bumi pertiwi ini. Dan sedikit evaluasi dari saya mungkin perlu dikurangi podcast yang menghadirkan wanita-wanita terlalu seksi.
Ya, karena ini bukan negara barat ya Om Deddy. Kita di Indonesia, di tanah air Indonesia yang masih memiliki adat dan budaya ketimuran yang sangat tinggi. Berbeda dengan barat. Barangkali mungkin podcast dengan wanita berbikini dianggap biasa, dianggap lazim. Tapi di Indonesia tentu saja itu tidak lazim. Karena kita memiliki etika dan adat budaya ketimuran. Baik, selamat Om Deddy. Jaga kesehatan, mudah-mudahan tetap eksis di podcastnya, tetap eksis di media sosial, eksis untuk bersama-sama untuk tetap membangun kejayaan Nusantara yang sehat, Nusantara yang damai di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.